guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah cerita film The Lego Movie yang dirilis di tahun 2014. Dikisahkan ada seorang penyihir yang gagal melindungi senjata super dari Lord, hingga membuat Lord menjadi semakin kuat dan tidak terkalahkan. Penyihir ini juga meramalkan di masa depan akan ada seorang berwajah kuning akan mengubah dunia tersebut. Juga akan mengubah dunia Lego menjadi damai dan tentram. Wah, senjata super apa sih? Kalian juga makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Di sini ia ditugaskan untuk menjaga sebuah senjata super kuat yang berbahaya yang bernama Kregel. Namun tiba-tiba ia kedatangan seorang penjahat yang akan merampas senjata tersebut. Pertarungannya menjadi buta. Sebelum penjahat itu pergi, penyihir itu memberitahu sebuah ramalan bahwa akan ada seorang pria yang berwajah kuning akan menyelamatkan dunia dan mengalahkannya. Lalu penyihir itu pun dibuang ke bawah lahar panas oleh penjahat tersebut. 8,5 tahun kemudian, scene berpindah diperlihatkan seorang lelaki bernama Emmet. Ia selalu bangun pagi dan melakukan kebiasaannya. Good morning, City! Sepertinya dia tidak afdol kalau tidak melakukan apapun sesuai buku petunjuknya. Dia pun mulai pergi ke tempat kerjanya. Park between the lines. Yes! Awesome! Ia merupakan konstruksi bangunan. Lalu ia pun bekerja di perusahaan. Setelah semua pekerjaannya selesai, ia melihat seseorang yang mencari sesuatu di tempat tersebut. Emmet pun berusaha memperingatkannya untuk pergi, karena wilayah tersebut merupakan wilayah para pekerja konstruksi dan berbahaya. Namun ketika Emmet akan melaporkan ke atasannya, ia adalah seorang wanita yang begitu cantik hingga membuat Emmet deg-degser. Cie. Setelah itu wanita tersebut lari tanpa sebab. Emmet pun mengejarnya, namun ia terjatuh ke dalam lubang di tempat tersebut. Hey! Ternyata dia sampai di dasar. Emmet pun menemukan sebuah benda bercahaya yang ternyata itu sebuah kepingan emas. The resistance finds from its hiding. Beberapa saat kemudian, ia terbangun dengan kepingan perlawanan itu menempel di punggungnya. Di sini ternyata ia ditahan oleh seorang polisi yang memiliki muka dua. Ya, kalian tahu kan muka dua? Ya sama kayak omongan tetangga, ya. Polisi itu pun menginterogasinya dan menanyakan di mana Emmet menemukan kepingan tersebut. Namun Emmet yang kebingungan, dia hanya menjawab tidak tahu. Dia pun meminta untuk dibebaskan. Dia berkata mungkin temannya sekarang sedang mencari-carinya. Lalu polisi itu menunjukkan tayangan di TV. Yang di sana terdapat teman-temannya yang sedang bahagia dan sama sekali tidak memikirkan Emmet sedikit pun. Emmet pun sontak terdiam karena merasa dirinya bukan orang spesial. Akhirnya ia pun kecewa akan jawaban Emmet, polisi itu pun akan membunuhnya. Namun tiba-tiba seseorang datang mencoba menghentikan si polisi jahat itu. Emmet yang kaget menanyakan siapa kamu. Saat dibuka ternyata dia adalah wanita yang tadi diproyek. Seketika polisi jahat masuk dan kaget melihat kalau ruangannya hancur. Si wanita ini mencoba membuat sesuatu tanpa menghiraukan perkataan dari Emmet. Ternyata dia membuat sebuah mobil. Kejar-kejaran pun terjadi. Ketika di perjalanan, wanita itu mengungkapkan bahwa Emmet adalah orang dalam ramalan. Orang yang akan menghentikan kejahatan direktur kota. Sementara itu, polisi jahat terus berusaha menangkap Emmet dan wanita itu. Karena masih dikejar terus-menerus, motor mereka pun berubah menjadi pesawat kemudian terbang. Untai di kota itu. Kota itu bernama The Old West. Wanita itu pun memperkenalkan dirinya bernama Will Style. Dia pun sangat marah karena mengungkapkan bahwa Emmet bukanlah ahli bangunan. Ahli bangunan adalah orang yang akan membangun apapun tanpa menggunakan buku petunjuk. Mereka berdua pun mencoba menyamar sebagai koboi. Di sini Will Style menjelaskan semuanya. Tapi Emmet yang jatuh cinta menyalahartikan bahasanya Will Style. Juga menjelaskan asal-usul polisi jahat. Di sisi lain berpindahlah di kantor direktur. Direktur menyuruh bawahannya untuk memanggil polisi jahat. Polisi itu pun dimarahi oleh direktur kota karena gagal menangkap Emmet.
Lalu direktur itu pun menunjukkan sebuah senjata kregelnya. Ya kayaknya itu si lem sih. Ia pun mencoba untuk menguji senjata itu kepada orang tua polisi jahat. We're okay, son. Just a little stuck. Sisi baik polisi jahat itu berkata untuk jangan melakukan hal itu terhadap orang tuanya. Namun tiba-tiba direktur kota menghapus muka baiknya, yang menyebabkan dirinya menjadi jahat seutuhnya. Berpindah di Wilstall, ia membawa Emmett ke sebuah bar, yang di sana ada penyihir bernama Vitruvius. Setelah bertemu dengan penyihir itu, ia mengungkapkan bahwa Emmettlah orang dalam ramalan tersebut, di mana ramalan tersebut sudah disebutkan 8 tahun yang lalu. Ia menyebutkan Emmett adalah orang terpilih untuk menghentikan kejahatan direktur kota. Kejahatan yang akan berniat menggunakan senjata berbahayanya untuk menghapus dunia Lego. Namun, ia harus menjadi ahli bangunan seperti dirinya dan Wilstall terlebih dahulu. Ketika penyihir itu akan mengajari Emmett membangun tanpa buku petunjuk. My friends over to watch TV, not unlike this, but as a couch. Introducing the look like they're made out of big pink sausages, like eagle talons mixed with good. The prophecy chose you, Emmett. Tiba-tiba polisi jahat itu datang dan mengepung mereka semua. Emmett, penyihir, Wilstall pun berusaha kabur dan menghindari pasukan polisi jahat. Emmett, try. No, let's not let Emmett try. I haven't had any. No, the wheel. Ketika di perjalanan, tiba-tiba mobil mereka menabrak kereta dan mulai naik ke atasnya. Sementara itu, polisi tersebut menghancurkan kereta yang menyebabkan mereka semua terjatuh ke sungai yang penuh dengan buaya. Untungnya ketika mereka akan jatuh, tiba-tiba Batman muncul dan menyelamatkan mereka. Ternyata Batman juga adalah pacar Wilstall. Di sini Batman mulai menghajar polisi jahat tersebut. Emmett pun dibawa oleh Batman ke kota awan, di mana Emmett bertemu dengan ahli bangunan lainnya yang di dalamnya superhero semua. Master builders, including but not limited to Robin Hood, Mermaid. Penyihir itu mengungkapkan kepada semuanya bahwa Emmett adalah orang dalam ramalan tersebut. Namun ketika Emmett berpidato dan mengungkapkan bahwa dirinya bukan dari ahli bangunan, tiba-tiba polisi jahat itu muncul dan menghancurkan seisi kota awan tersebut. Ternyata Emmett sudah ditempel alat pelacak di kakinya. Sementara itu Emmett dan temannya membuat kapal selam. Mereka berniat untuk ke bawah laut agar menghindari serangan. Sayangnya Emmett hanya terdiam karena ia tak tahu harus membangun apa. Penyihir itu pun menyuruh Emmett untuk membangun sesuatu dan harus fokus jangan memikirkan pekerjaan orang lain. Di sisi lain, semua superhero lainnya ditangkap oleh polisi jahat dan dibawa ke markasnya. Ketika di perjalanan, tiba-tiba kapal selamnya bocor. Di sisi lain, polisi jahat berpatroli untuk mencari kapal selam tersebut. Sementara para superhero lainnya telah dikurung oleh direktur. Can't get much worse than this. Berpindah di Emmett yang membuat mereka mengapung di lautan lepas dengan menaiki sofa yang Emmett buat. Seketika datanglah seorang bajak laut dan membawa mereka. Dan ternyata itu temannya mereka. Di sini Emmett mulai menyusun rencana untuk menyusup ke markas direktur kota dan melucuti senjata tersebut. Guys, you're all so talented and imaginative. But when I had a plan and we were all working, you could save the universe. Mereka pun mulai menjalankan misinya dan berpencar untuk mencari di mana keberadaan senjata itu. Ketika rencana Emmett hampir berhasil, direktur kota datang dan menangkap penyihir dengan robotnya. Sebelum penyihir itu mati, dia mengungkapkan bahwa ramalan itu hanyalah kebohongan yang ia buat belaka. Kemudian secara mengenaskan dia pun mati. Sementara itu teman-teman Emmett dimasukkan ke dalam sebuah penjara. Dan Emmett ditempelkan ke sebuah baterai. Lalu kepingan itu dibuang ke jurang oleh direktur kota. Setelah semuanya tertangkap, direktur kota memutuskan untuk membiarkan mereka di markas. Sementara dia meninggalkan mereka semua termasuk polisi jahat. Ketika Emmett mulai putus asa, penyihir itu mulai muncul kembali sebagai hantu gentayangan. Hantu itu mengatakan bahwa kepercayaan dirinya yang membuat dirinya menjadi spesial bukanlah ramalan. Akhirnya Emmett pun mempunyai ide untuk menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam jurang. No!
sehingga dapat mencabut sumber daya dan semua listrik keamanan yang bisa mati. Setelah semua itu superhero bebas, Wilsall pun mempunyai rencana untuk menyiarkan dirinya dan mengungkapkan bahwa orang-orang Lego di seluruh alam semesta agar mengajak untuk berkreativitas. Ia mengatakan harus membuat sesuatu apapun yang mereka pikirkan untuk melawan direktur tersebut. Berpindah di Emmet, dia terbangun dan ternyata sekarang berada di dunia nyata, di mana peristiwa dalam cerita tersebut dimainkan di ruangan bawah tanah oleh seorang laki-laki yang bernama Finn. Seketika itu ayahnya turun ke bawah dan mulai memarahinya karena Finn telah merusak set dengan meletakkan semua Lego sembarangan. Kemudian ayahnya melanjutkan untuk merekatkan secara permanen ciptaannya menggunakan lem. Sementara itu di dunia Lego, teman-temannya berhasil kabur keluar dan terpojok oleh serangan musuh yang begitu banyak. Lalu Emmet pun berusaha menjatuhkan dirinya. Ketika Emmet terjatuh, Finn melihat itu lalu ia mengambilnya. Finn pun mulai memasukkan Emmet ke sebuah terowongan yang membuatnya kembali masuk ke dalam dunia Lego. Namun sekarang Emmet berada di mana Emmet sekarang bukanlah Emmet yang dulu. Ia sekarang memiliki kekuatan sebagai ahli bangunan. Mulailah ia menghadapi pasukan direktur kota. Seketika direktur membawa lem perekat. Emmet pun berkata direktur harus bergabung dengannya. Lalu ia menjulurkan tangannya untuk menyelamatkan dunia Lego bersama Emmet. Akhirnya direktur itu pun berubah pikiran. Sementara itu di dunia nyata, ayah Finn melihat putranya dan menyadari bahwa karakter direktur merupakan karakter jahat yang menggunakan lem perekat. Emmet juga berkata kalau direktur tidak seharusnya menjadi jahat. Dan ternyata ramalan itu tentang dirimu. Juga direktur akan bisa mengubahnya. Berpindah di dunia nyata, sang ayah yang mendengar cerita anaknya ia langsung memeluk putranya. Yang berarti dirinya diibaratkan menjadi direktur dan Emmet adalah Finn. Kemudian ayahnya langsung melepaskan semua mainan Lego dengan sebuah cairan agar tidak ada lem lagi. Tak lama kemudian mereka pun bebas. Seketika datanglah alien dari planet Duplon dan mengancam akan menghancurkan kalian. Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian film The Lego Movie 2014-nya gimana? Mimin suka banget sama mainan Lego bongkar pasang. Kalau kalian gimana? Kalian setuju gak sih guys kalau Mimin lanjutin Lego Movie yang lainnya? Komen di kolom komentar ya guys. Ya udah, Mimin Jo Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.